Al-ayah sadaqallah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang berupa kesehatan, kesempatan, iman dan Islam. Semoga dengan bersyukur atas nikmat Allah tersebut, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 32. Qul atii'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasulnya, maka barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang ingkar. Ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul yang menyebabkan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebih seminggu yang lalu, tanggal 24 Februari tahun 2026, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nazaruddin Umar melontarkan sebuah pernyataan di hadapan peserta sarasehan 99 ekonom syariah Indonesia yang dilaksanakan di auditorium Bank Mega Jakarta Selatan. Pernyataan ini kemudian menimbulkan kontroversi dan kemudian banyak tanggapan-tanggapan di media sosial. Pernyataan itu memang mengejutkan. Ketika Menteri Agama di hadapan ahli-ahli ekonomi syariah Indonesia menyatakan bahwa agar umat ini maju, maka umat harus meninggalkan zakat. Karena zakat katanya tidak populer di Al-Quran, tidak populer di masa Rasulullah, tidak populer di masa sahabat. Bagaimana kemudian ini bisa muncul dari statement Menteri Agama Republik Indonesia yang bergelar Profesor Doktor ahli agama? Dikatakan zakat tidak populer dalam Al-Quran. Bagaimana dikatakan zakat tidak populer dalam Al-Quran? Demikian banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan aqimis shalah wa atuz zakat. Ketika banyak statement dalam Al-Quran, lebih dari 30 ayat berbicara tentang zakat. Dia mengatakan yang lebih populer itu adalah sedekah. Yang dikutip ayat adalah khudz min amwalihim sedekah. Padahal yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Karena apa? Zakat itu sering dinyatakan sebagai sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib yang bisa dipungut di situ adalah zakat. Kalau kemudian dikatakan bahwa zakat tidak populer di masa Rasulullah, kita semuanya insya Allah sudah paham tentang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Sahabat ini dulu adalah miskin dan kemudian minta kepada Rasulullah didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Dia berjanji di hadapan Rasulullah, nanti kalau saya dijadikan orang yang kaya, saya akan tunaikan semua kewajiban agama. Tapi dikala itu Rasulullah mengatakan, baik Sa'labah, jangan minta jadi orang kaya, kamu ini sudah baik. Sholat kamu sudah bisa rutin berjamaah. Jangan minta menjadi kaya. Berkali-kali datang kepada Rasulullah dan berjanji, nanti kalau saya kaya Rasulullah, saya akan zakat, infak, sedekah, santuni anak yatim, santuni fakir miskin. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika
Sa'labah bin Hatib Al-Ansari ini menjadi orang yang kaya, dia sudah mulai tinggalkan kewajibannya. Dia tidak lagi sholat berjamaah, bahkan tidak lagi sholat Jum'ah, dan juga tidak lagi memenuhi janjinya untuk membayar zakat. Saya kira dari kisah ini kita sudah tahu bahwa zakat itu sudah populer di masa Rasulullah. Kemudian kalau Menteri Agama mengatakan zakat tidak populer di masa sahabat, kita bisa membaca sejarah bagaimana Abu Bakar itu melakukan perang terhadap 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang murtad, kelompok kedua adalah kelompok orang yang menjadi pengikut daripada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Yang kemudian tokoh itu diberi nama Musailamah Al-Kadzab, yang kemudian Musailamah yang mengaku nabi ini dibunuh pada masanya Abu Bakar. Kemudian kelompok 3 yang diperangi oleh Abu Bakar adalah kelompok orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Lalu kemudian kalau dikatakan bahwa zakat tidak populer di masa sahabat, bagaimana mungkin bisa terjadi pernyataan semacam ini yang keluar dari seorang yang dikatakan pakar agama, ahli agama, bergelar profesor doktor? Maka kemudian muncullah kritik dari berbagai kelompok. Dia kemudian mengatakan supaya meninggalkan zakat itu alasannya karena zakat itu hanya 2,5%. Lawang yang 2,5% ini sudah banyak yang tidak bayar, apalagi minta yang jauh lebih besar. Ini kan rasionalitas bagaimana? Setelah dikejar oleh MUI, dia kemudian mengatakan tidak, karena zakat ini hanya 2,5%. Kalau kita hanya bayar 2,5% dari penghasilan kita ini kan termasuk orang yang kikir. Tapi MUI pusat mengatakan, tapi narasinya jangan seperti itu. Mestinya zakat ini tunaikan, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, itu yang harus dikembangkan. Mantan PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar juga dengan keras mengkritik pernyataan daripada Menteri Agama ini, yang kemudian kemarin Menteri Agama ini menyatakan permohonan maaf atas kesalahpahaman. Menurut saya bukan kesalahpahaman, tapi pernyataannya itu yang sangat menodai nilai-nilai daripada syariat agama kita. Allah telah ingatkan kepada kita, ati Allah wa Rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasulnya. Barang siapa orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah benci kepada orang-orang tersebut. Ketika mengajak untuk meninggalkan zakat, itu sama dengan menentang syariat Allah. MUI membuat kriteria 10 aliran sesat. Salah satu di antara 10 aliran sesat itu tidak meyakini rukun iman dan juga tidak mengimplementasikan daripada rukun iman dan rukun Islam itu. Semoga kita dijauhkan dari paham-paham yang demikian. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Itulah jalan keselamatan kita. Nasrun minallah wa fadlun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.